Pada part ke-107 diambil dari light novel bab 260 sampai dengan 261, penyelamatan Jin Rankandel, Nisha dan Murakan versus Octavia Zippley. Bagaimana para penyihir itu menemukan jalan mereka ke sini? Itu sudah sangat jelas. Entah mereka memperoleh petunjuk saat memanipulasi ingatan Beradin, atau mereka menguping mantra pendeteksi yang dipasang di area tersebut. Jin mengharapkan kedua skenario tersebut sampai batas tertentu. Dia mengira Malam Putih, atau penyihir elit, atau bahkan Master Menara akan muncul jika seseorang mengejarnya ke sini. Tapi jubah abu-abu itu, siapa sebenarnya mereka? Jin juga belum pernah melihat jubah itu di kehidupan sebelumnya. Namun dia yakin bahwa mereka lebih kuat dari kelompok penyihir manapun yang pernah dia hadapi hingga saat ini. Dante hendak bereaksi dan menghunus pedangnya ketika Jin mencengkeram pergelangan tangannya. Jangan menghunus pedangmu. Jika kamu melakukannya, mereka akan menganggapmu sebagai musuh juga. Seperti itulah kelihatannya. Aku punya firasat buruk, Jin. Orang-orang itu tidak tampak seperti penyihir biasa. Dan itu semakin menjadi alasanmu menggunakan Beradin sebagai tameng. Beradin, minggir. Jaga Dante. Jin, orang-orang itu adalah penyihir yang berada langsung di bawah komando bibiku. Bibiku pasti ikut bersama mereka, jadi aku akan mencoba berunding dengannya. Aku tidak perlu menjatuhkanmu lagi, bukan? Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu berbicara atas namaku di sini? Sial. Sial, aku minta maaf. Jangan menyesal. Bibinya adalah adik perempuan keliak Zippley, Octavia Zippley. Jin tahu siapa dia. Tapi dia hanya mengetahui namanya karena dia adalah bagian dari klan Zippley. Dia tidak berpikir dia memiliki peran kunci. Dia telah pensiun di level bintang 7 bahkan sebelum Jin lahir. Tentu saja, kebanyakan orang menganggap kemampuannya cukup biasa bagi seorang Zippley, dan meskipun dia adalah saudara perempuan keliak Zippley sendiri, kemampuannya yang relatif rendah dan pensiun dini membuatnya tersembunyi dari pandangan publik. Dengan kata lain, dia adalah orang yang suka berdiam diri dari klan Zippley. Namun, di sanalah dia, memimpin sekelompok penyihir elit yang tidak dikenal. Jin langsung teringat perkataan ayahnya tentang Andre. Itu akurat. Dia mungkin wakil kepala keluarga, tapi dia bukan orang kedua, seperti yang kamu katakan. Posisi kekuasaan kedua setelah keliak dipegang oleh orang lain, meskipun itu bukan informasi yang perlu kamu ketahui. Jadi, dia harusnya menjadi orang kedua. Di sisi lain jendela, dia bisa melihat seseorang memegang tongkat bersinar di tengah-tengah semua penyihir lainnya yang merapalkan mantra rantai. Itu adalah Octavia. Dan stafnya menunjuk langsung ke tempatnya. Suara mendesing. Jin hampir melewatkan momen ketika tongkat itu melepaskan mananya. Sinar ajaib yang ditembakkan Octavia bukanlah mantra. Itu lebih seperti tusukan dari seorang ahli pedang. Sial! Jin mendorong Dante ke arah Beradin dan menghunuskan Sigmund. Dia tidak menghunuskannya untuk memblokir serangan itu. Bahkan pendekar pedang bintang 9 pun tidak bisa memblokir serangan supersonik seperti itu jika mereka tidak melihatnya datang. Jin menghunus pedangnya hanya untuk menghindari kerusakan kritis dan bersiap untuk rangkaian gerakan berikutnya. Seberkas cahaya tajam seperti benang menyerempet pipi kiri Jin. Ia memotong beberapa helai rambut dan mengeluarkan darah dari dagingnya. Untungnya Dante selamat. Dia mendarat di suatu tempat dekat Tuyan dan Pinia. Kamu baru saja mengelak. Sepertinya kamu punya keterampilan untuk mendukung klaimmu. Retakan. Mengikuti kata-kata lembutnya, sebuah garis melewati tempat Jin berdiri. Garisnya lurus dan sempit, seolah-olah ada yang menggambarnya dengan penggaris. Itu menyebar ke seluruh rumah. 5 dari garis itu muncul dalam sekejap. Octavia segera menyusul setelah Jin menghindari serangan pertama, tapi tidak satu pun yang ditujukan ke Jin. Niatnya adalah untuk menghancurkan apapun yang dia sembunyikan. Dengan kata lain, dia ingin merobohkan seluruh rumah. Rumah liburan raksasa itu diiris seperti mentega. Retakan yang dibentuk oleh balok melebar, mengirimkan batu dan berbagai material melalui celah tersebut. Puing-puing beterbangan kemana-mana di dalam gedung yang runtuh, seperti popcorn di dalam ketel. Jin dan para naga bergegas memasang perisai penghalang terhadap puing-puing. Tidak, para naga telah memasang perisai penghalang mereka untuk melindungi Beradin dan Dante. Mereka bukan lagi naga menggemaskan yang berceloteh dan membersihkan rumah. Tatapan mereka dingin dan tanpa emosi. Bahkan, para naga bahkan menghalangi Beradin untuk mendekati Jin. Dante juga tidak bisa menembus penghalang perisai naga. Ketika Octavia muncul, para naga mengerti bahwa Beradin dan Dante pasti akan mati jika mereka meninggalkan perisai mereka.
Demikian pula, Octavia merasa lebih nyaman menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap jin karena kehadiran naga. Seperti prediksi jin, Octavia dan para pengikutnya, para hantu, tidak peduli apakah mereka meledakkan seluruh pulau atau tidak. Ini jelas bukan lelucon. Rasa dingin merambat di leher jin saat dia melihat puing-puing yang tak terhitung jumlahnya pecah saat bersentuhan dengan perisai penghalang. Sudah lama sekali dia tidak merasakan krisis seperti itu. Namun, jin mengarahkan kata-kata berikut kepada Dante dan Beradin yang berusaha mati-matian untuk meninggalkan penghalang perisai naga. Tidak mungkin mereka menangkapku. Sampai jumpa. Seluruh rumah runtuh. Hal ini menyebabkan awan debu gelap dan menghalangi pandangan mereka. Pukul dia sampai setengah mati dan bawa dia kepadaku. Para spekter mengangkat tongkatnya segera setelah Octavia memberikan perintahnya. Kemudian langit merah berputar, dan partikel mana yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Seolah-olah darah turun dari langit. Partikel mana berubah menjadi bilah dan rantai saat jatuh ke arah jin. Jin tidak bisa berbuat apapun melawan mantra itu. Itu adalah mantra berantai yang diciptakan oleh penyihir bintang 9 dan 10. Mana merah menghujani dengan deras, membuat tulang punggungnya merinding. Kekuatannya begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk memantulkannya dengan langit terbalik seperti yang dia lakukan melawan penyihir Zipley di Kerajaan Suci. Bahkan dengan energi petir dan energi bayangannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kesenjangan kekuasaan terlalu lebar. Jika jin tidak mengantisipasi hal ini dan tidak merencanakan tindakan pencegahan apapun, dia pasti akan tamat kali ini. Mereka cukup terlambat. Jin dengan cepat menghindari rantai dan pedang merah. Sudah lama sekali sejak jin merasakan sensasi robekan yang begitu parah di tangannya. Paling banyak, 10 kali. Faktanya, memblokir serangan ini 10 kali adalah keajaiban tersendiri. Mereka harus tiba sebelum dia kehabisan tenaga. Naga penjaganya sedang dalam perjalanan, sama seperti Tuyan dan Pinia ada di sini untuk melindungi Beradin dan Dante saat ini. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kekuatan fisik dan auranya berkurang drastis setiap kali dia memblokir serangan mana merah. Itu membunuhnya, tapi para penyihir hantu juga sama terkejutnya. Pembawa bendera sementara Runcandel yang berusia 18 tahun ini terus-menerus memblokir mantra berantai mereka. Pulau itu sudah runtuh. Setiap kali jin memutuskan mana merah itu jatuh ke pulau, menyebabkan sebidang tanah yang luas berguncang dan bergetar. Tentu saja, jika para hantu tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, pertempuran ini sudah lama berakhir. Jin berjalan di atas es tipis setiap kali dia menghentikan serangannya. Tapi itu sendiri sudah menghina para hantu. 7, 8, 9. Jin batuk darah dan berlutut. Serangan balik aura menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia hampir tidak bisa menggunakan pedangnya lagi. Tapi jin memiliki sedikit senyum di wajahnya. Ketika dia menyerang serangan mana merah ke-9, dia melihat lubang gelap besar muncul di tengah langit. Naga penjaga. Tidak dalam bentuk tunggal. Dia mengatakannya dengan benar. Mereka adalah naga penjaga. Beradin bukan satu-satunya yang mendapat hak istimewa untuk menerima perlindungan 2 naga penjaga. 2 naga hitam terakhir yang tersisa di dunia manusia muncul dari lubang gelap, menembus zona eksklusi yang dibentuk oleh hantu. Saksikan para pejuang kemanusiaan terjun ke dalam jurang merah untuk menangkap seorang anak kecil. Generasi hantu sebelumnya akan bangkit dari kubur mereka dengan rasa malu. Itu adalah Misha. Suaranya bergema. Pedang dan rantai mantra rantai, jurang merah, segera berhenti mengejar jin. Bukan para hantu yang menghentikan mantranya. Itu adalah energi bayangan. Bayangan yang menyatu dengan mana merah menguasai jurang merah. Itu adalah kekuatan Misha. Jin mendengar suara Murakan. Nah, bagaimana? Kali ini jaraknya dekat sekali ya? Bagaimana lagi kami akan mengajarimu berenang, kalau bukan di saat-saat seperti ini? Dia mengubah langit merah menjadi kegelapan. Angin puyuh dengan berbagai ukuran berputar saat dia mengepakkan sayapnya, seperti saat dia menghancurkan persekutuan sihir hitam. Seolah-olah lautan gelap telah terbentang di tempat langit seharusnya berada. Sementara itu, jin merenungkan sapaan Murakan. Bagaimana dia bisa belajar berenang? Jangan bilang kalau naga gila itu sengaja datang terlambat. Sebenarnya, Murakan dan Misha tertunda karena kuatnya zona eksklusi yang dibuat oleh para hantu. Tapi jin tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Roar! Murakan menghembuskan nafasnya ke tanah sebelum para hantu itu bahkan bisa membentuk formasinya.
Para hantu telah mengeluarkan mantra rantai raksasa seperti jurang merah dan sekarang memasang penghalang perisai, tapi mereka tetap tenang dan tenteram. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda mundur sedikit pun. Sambaran petir Octavia melonjak ke arah langit sebelum napas Murakan menghantam penghalang. Anehnya, petir itu membelah nafas menjadi dua dan melesat ke arah leher Murakan. Naga itu membalas petir itu dengan sayapnya alih-alih menghindarinya. Misha turun perlahan menuju Jin sambil memegang jurang merah. Murakan dan Misha. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan naga hitam legendaris di sini. Jadi Jin Runcandel adalah kontraktormu. Bagaimana luka yang ditimbulkan Kadun padamu? Apakah sudah sembuh? Octavia sendiri adalah monster. Dia bahkan tidak bergeming ketika naga hitam itu menatapnya dari langit. Penyihir, jika kamu berhasil keluar hidup-hidup, beritahu Kadun bahwa Raja Langit telah kembali. Bukan permintaan yang sulit. Dan Raja Dunia juga akan berubah. Apa menurutmu klan Runcandel bisa mengalahkan kami untuk memperebutkan tahta dunia? Sepertinya kamu sudah melupakan pelajaran yang ditinggalkan kontraktormu sebelumnya 1000 tahun yang lalu. Bibir Murakan bergerak sebagai jawaban. Tapi itu bukan karena marah atau terhina. Dia mengejek. Itu adalah jenis ejekan yang sering dilontarkan makhluk gaib kepada manusia yang sangat bodoh itu karena rasa geli. Siapa bilang klan Runcandel akan menjadi Raja Dunia? Yang saya maksud adalah kontraktor saya. Bodoh, teruslah mengoceh. Sama sekali tidak menyadari bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk mengubah masa depan. Bukan klan Runcandel yang akan menjatuhkan Ziples menjadi Raja Dunia. Itu adalah Jin Runcandel. Entah kenapa, Octavia tidak bisa mengejek klaim yang sangat berlebihan ini. Dia tetap tenang saat menghadapi kedua naga itu, tapi sekarang, entah kenapa, dia merasa seperti ada tulang ikan besar yang tersangkut di tenggorokannya. Tapi kenapa? Itu adalah intuisinya. Bukan perasaan penyihir bintang 10, tapi firasat biasa yang dirasakan semua manusia dari waktu ke waktu. Sensasi yang tidak menyenangkan namun kuat ini membuat Octavia merasa tertekan. Baiklah. Jika naga hitam besar menyimpang dari jalurnya untuk memperingatkan kita, tidak perlu terlalu memikirkannya. Spectre, tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Bunuh Jin Runcandel. Para hantu meningkatkan mana mereka sekali lagi. Udara di sekitar mereka mulai bergetar. Dan itu bukan sekedar getaran belaka. Seolah-olah udara telah berubah menjadi air. Pernapasan menjadi sulit, dan mereka merasakan beban di pundak mereka. Fenomena ini disebabkan oleh perluasan mana yang sangat besar. Siapapun yang tidak dapat memasang penghalang perisai bintang 5 hampir tidak dapat menahan bebannya. Sebagai kekuatan elit dari klan terkuat di dunia, para hantu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan biasa. Apakah kamu ingin membunuh anak itu? Kupikir aku sudah memberitahumu. Kamu terlambat. Kamu tidak pandai berkata-kata, bukan? Octavia tersenyum tipis mendengar kata-kata Murakan. Catatan memberitahuku bahwa kamu adalah naga terhebat dalam sejarah. Tapi sekarang setelah aku melihatmu dengan mataku sendiri, kamu tidak layak menyandang gelar itu. Kata-katamu hanya menunjukkan kegelisahanmu. Pekik! Suara yang mengerikan dan menusuk datang dari langit. Itu adalah suara jurang merah para hantu yang mendorong kembali energi bayangan Murakan. Mana merah mulai menyebar seperti noda di langit yang telah digelapkan oleh energi bayangan. Murakan meningkatkan energi bayangannya, tetapi 40% kekuatan yang diperolehnya kembali tidak cukup untuk mendorong kembali mana para hantu. Laju perubahan di langit semakin cepat saat Octavia mulai menambahkan mana ke jurang merah. Saya pikir Andre Zipley adalah binatang buas. Tapi orang-orang ini jauh lebih kuat dari dia. Ada 15 hantu di sini. Jin menganalisis aliran mana mereka dan menjadi yakin bahwa pasti ada lebih dari 15. Ada beberapa celah dalam bagaimana mana mereka saling melengkapi. Itu adalah masalah umum ketika jumlah penyihir yang merapal mantra berantai tidak mencukupi. Jurang merah hanya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya ketika diluncurkan oleh seluruh kelompok hantu. Sungguh memusingkan memikirkan bahwa ada lebih dari 15 penyihir yang sekuat para ksatria hitam. Faktanya, kekuatan-kekuatan tersebut sama sekali tidak diungkapkan kepada kekuatan eksternal. Berbeda dengan ksatria hitam Runcandel, Jin bahkan tidak tahu tentang hantu Zipley. Secara harfiah, mereka adalah kekuatan rahasia. Ada alasan bagus mengapa Runcandel menahan diri dari perang total melawan Zipley, bahkan dengan Genesis Knight Chiron Runcandel sebagai komandonya.
Apa kamu baik-baik saja? Misha berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat di sebelah Jin. Ya, terima kasih. Jin meludahkan darah. Dia meraih tangan Misha dan berdiri. Dia merasa mual. Light Heart-nya kepanasan karena serangan aura, dan penglihatannya kabur. Dia tidak dalam kondisi untuk bertarung. Meskipun Murakan dan Misha datang membantunya, dia tetap tidak bisa santai. Aku tidak menyangka kalau penyihir dengan level seperti itu akan datang berbondong-bondong. Anggaplah dirimu beruntung. Spekter yang aku hadapi di masa lalu lebih kuat dari mereka. Tapi ego Murakan akan menerima pukulan. Sejak para hantu mengorganisir diri mereka sendiri setelah kematian Temarun Candel, Murakan tidak pernah bertarung melawan para hantu. Di sisi lain, Misha telah bertarung melawan hantu beberapa kali selama 1000 tahun terakhir. Dan dia menyimpulkan bahwa para hantu lebih kuat daripada organisasi tempur manapun di dunia. Jin. Ya. Dengarkan baik-baik semua yang saya katakan, dan jangan membantah atau bertanya. Menjerit. Langit hampir sepenuhnya berubah menjadi merah lagi. Sekarang, hanya sisa-sisa energi bayangan Murakan yang tersisa. Mendapatkan atau kehilangan wilayah adalah elemen penting dalam pertempuran melawan kelompok penyihir, terutama jika mantra berantai dilemparkan ke langit. Jika mereka tidak bisa mencegah wilayah langit ditutupi dengan mana dari penyihir lawan, mereka akan terus-menerus dibombardir dengan serangan. Bala bantuan Zipley akan segera tiba. Dengan kata lain, kita tidak memiliki peluang jika kita memperpanjang pertarungan. Bahkan naga hitam pun tidak akan mampu menahannya jika lebih banyak hantu dikerahkan sebagai bala bantuan dari markas klan, Kadun, atau bahkan Malam Putih dan Kozek. Ada kemungkinan bahkan Kliak Zipley sendiri akan muncul. Tidak peduli seberapa kuat naga hitam itu, jika mereka bisa mengalahkan kekuatan utama klan Zipley sendirian, Zipley tidak akan pernah menjadi klan terkuat di dunia. Jin diam-diam mengangguk. Dia sudah menduga ini. Dia tahu mereka tidak bisa membunuh Octavia dan para hantu, bahkan dengan kedatangan Misha dan Murakan. Jadi, kamu akan kabur bersama Murakan. Aku akan mengulur waktu. Dan jangan lupa, itulah kekuatan musuh yang harus kamu hancurkan di masa depan. Kamu mengatakannya seolah-olah ini terakhir kalinya kita berbicara. Sudah kubilang jangan bertanya, jadi sekarang kamu bermain-main dengan kata-kata. Kenapa? Apa menurutmu aku mengorbankan diriku untuk menyelamatkanmu? Ya. Jika perlu, aku akan melakukannya. Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Suara mendesing. Shadow energi berkumpul di tangan Misha. Itu segera terbentuk menjadi tombak. Kemudian energi bayangan memanjang dari tombak, menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi. Setelah bersenjata lengkap, tubuhnya berkedip-kedip seperti hantu gelap. Tapi kurasa aku tidak akan mati di tangan mereka hari ini. Jadi istirahatlah dan kabur dari sini. Bahkan hantu masa lalu pun tidak bisa menyakitiku. Aku juga akan kabur begitu aku merasa kamu sudah kabur cukup jauh. Aku sudah memberitahu Murakan tentang rencana ini. Dia telah merumuskan rencana ini ketika mereka mulai menerobos penghalang pengecualian yang dibuat oleh para hantu. Kemenangan tidak mungkin terjadi, jadi Jin harus melarikan diri bersama Murakan. Itulah mengapa Murakan membual dengan penuh percaya diri bahwa mereka tidak akan bisa membunuh Jin. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu, Misha. Jin sangat ingin mengucapkan kata-kata itu, tapi dia tidak mengucapkannya dengan keras. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia katakan ketika dia cukup kuat untuk membalikkan keadaan, atau ketika dia memiliki tekad mutlak untuk mati bertarung bersamanya. Namun Misha tidak berniat mati dalam pertempuran demi egonya sebagai naga hitam Solderet, dan Jin tidak memiliki keinginan untuk menyerah di masa depan terhadap tugasnya. Bahkan jika dia bersikeras untuk bertarung bersamanya, satu-satunya kesimpulan adalah kematian yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, Jin memutuskan untuk mengusulkan sesuatu yang dapat membantu secara praktis. Misha, ini wilayah istana rahasia. Beradin sengaja membangun rumah peristirahatannya di sebuah pulau tak berpenghuni di Laut Barat untuk menghindari pengawasan klannya. Ketika Laut Barat berada di bawah pengaruh istana rahasia, Beradin berpikir bahwa Zipley tidak bisa secara terbuka mengirim orang ke tempat ini. Penilaiannya terbukti salah sepenuhnya dengan kemunculan Octavia dan para hantu, namun fakta bahwa Beradin mendirikan rumahnya di sini tetap merupakan suatu keberuntungan bagi Jin.
Jika pertarungan menjadi tidak terkendali, buatlah keributan sebanyak mungkin, sehingga seluruh Laut Barat menjadi sadar. Begitu itu terjadi, penguasa Istana Rahasia akan memberikan bantuan. Oh, setelah kamu menyebutkannya, rekan-rekan Tikanmu menyebutkan sesuatu tentang satu-satunya putri penguasa Istana Rahasia saat ini yang menjadi kekasihmu. Kabar baik akan diterima dalam situasi saat ini. Itu tidak benar, tapi penguasa Istana Rahasia sangat membantuku. Istana Rahasia akan mempunyai alasan untuk membalas jika Zipplay menyebabkan kerusakan di Laut Barat, jadi dia punya banyak alasan untuk membantumu, Misha. Haha, kamu punya sisi yang kurang ajar, bukan? Aku lebih suka bersikap kurang ajar jika itu berarti kamu tidak akan terluka, Misha. Bilah dan rantai mana merah yang telah ditahan oleh energi bayangan Misha mulai melemah. Energi bayangan yang menahan mereka sepertinya akan segera hancur. Murakan dan Octavia telah bertengkar cukup lama sekarang. Octavia terus melepaskan sambaran petirnya ke arah Murakan sementara dia hanya bertahan dengan nafasnya. Murakan juga menggunakan sebagian besar energi bayangannya untuk menekan jurang merah, jadi dia tidak memiliki banyak pilihan serangan. Suara mendesing. Misha dengan terampil memutar tombaknya dan maju selangkah. Aku hanya bertemu denganmu 2 kali, dan setiap kali aku berhutang budi padamu, Misha. Misha menggelengkan kepalanya. Tidak, aku dan orang bodoh itu yang berhutang budi padamu. Kamu adalah harapan terakhir dari bayang-bayang. Jin mencoba merespons, tetapi pada saat itu, energi bayangan terkumpul di ujung tombak Misha. Jin terkejut dengan besarnya pengumpulan energi bayangan di ujung tombaknya. Energi itu jauh lebih dalam dan padat daripada energi bayangan Murakan yang dikerahkan saat menghadapi manifestasi Peitel di Yulian dan menghancurkan para penyihir guild kegelapan. Hanya butuh 1 detik untuk mengumpulkan shadow energy dalam jumlah terkompresi di ujungnya. Misha menggunakan variasi Shadow Blade, menggunakan tombak. Temar menyebutnya tombak tanpa bayangan, tapi ironisnya, teknik ini membutuhkan lebih banyak energi bayangan daripada pedang bayangan. Aku akan membersihkan jalannya. Tanpa bayangan hanyalah sebuah metafora. Ini mengacu pada seberapa cepatnya, begitu cepat bahkan Temar pun kesulitan untuk mengimbangi kecepatannya. Itu juga merujuk pada bagaimana ia mampu menghancurkan segalanya tanpa meninggalkan jejak jika diinginkan. Teknik ini menyapu segalanya hingga tidak ada bayangan targetnya yang tersisa. Jadi, diamlah di sini. Jangan ikuti aku. Jin memiringkan kepalanya. Ujung tombak Misha menembus udara. Saat itulah Octavia tersentak dan menoleh, menahan diri untuk tidak merapal mantra pada Murakan. Octavia melewatkan Jin dan Misha karena pertempuran melawan Murakan dan awan debu yang muncul setelah kehancuran pulau itu. Itu sebabnya reaksinya lambat. Reaksinya yang tertunda juga berarti seluruh pasukan Spectre tidak bereaksi, karena tidak ada Spectre yang lebih ahli dari Octavia. Gelombang pedang hitam yang terpancar dari tombak Misha menghantam penghalang para hantu. Retakan! Apa? Satu serangan dari tombaknya menghancurkan bagian tengah penghalang tebal itu seolah-olah itu adalah telur. Bahkan Octavia terpaksa terkesiap melihat tontonan itu. Para hantu di dalam penghalang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan Jin menelan ludahnya. Dia mengira Misha sangat kuat saat dia menyerang Murakan setelah menyembuhkannya. Tapi ini jauh melampaui imajinasinya. Dia hampir merasa malu karena mengira mereka bisa membunuhnya saat dia menyelamatkannya. Bahkan dengan bala bantuan yang datang, kecil kemungkinan Misha tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Saya kira saya melebih-lebihkan. Entah kenapa, dia merasakan senyuman di punggung Misha dan menanyakan pertanyaan padanya, apa menurutmu kelompok itu akan mengalahkanku? Waktunya telah tiba bagi lidahmu yang angkuh untuk dipermalukan, penyihir. Murakan berbicara sambil menatap Octavia dari langit. Lalu dia pura-pura menghela nafas. Saat Octavia mengambil posisi bertahan, dia segera turun ke arah Jin. Octavia kemudian menyadari bahwa naga hitam tidak berniat melawan mereka. Alasan sepertinya mereka berniat melawan mereka secara langsung hanyalah kedok untuk menyelamatkan Jin. Blokir Murakan. Jangan biarkan dia mencapai Jin Run Candel. Buahaha, dan bisakah? Murakan mencibir pada Octavia. Lalu dia menarik energi bayangan yang telah menekan jurang merah. Bilah dan rantai mana merah segera terbang menuju Murakan, tapi Misha lebih cepat. Kupikir kamu akan mencari target lain ketika aku berada tepat di depanmu. Sepertinya pendahulumu tidak memperhatikanku.
Gelombang pedang yang keluar dari tombaknya menebas hiruk-pikuk pedang dan rantai dari jurang merah. Dia mengayunkan tombaknya lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, membuatnya tampak seperti bola gelap. Waktunya berangkat, nak. Jin menendang tanah dengan kuat dan melompat ke punggung Murakan. Setelah Jin mendarat dengan selamat di punggungnya, Murakan melonjak ke langit dengan kecepatan penuh dan terbang menuju lubang di zona pengecualian yang telah dia buat sebelumnya.